Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Kita bicara soal Jay Itzes ya. Kita tahu bersama dalam beberapa pekan terakhir selalu nama Jay Itzes digaungkan, dirumorkan beberapa klub di Serie A meminati dia. Ya, mulai dari Bologna, ada Atalanta, ya. Kemudian sebelum-sebelumnya bahkan ada Torino, Juve juga, AC Milan, dan terakhir Internazionale of Milan. I Nerazzurri begitu getol memburu ya tanda tangan dari Jay Itzes. Itu yang dikabarkan oleh media-media Italia yang begitu ramai, bahkan sudah dikabarkan juga ada satu tim khusus ya scout yang dikirim oleh kubu Inter Milan memantau perkembangan dari Jay Itzes, kapten tim nasional kita, dan juga El Capitano di klub dia saat ini, Venezia. Kenapa Inter ngotot saya pikir untuk mendapatkan dia, walaupun memang belum secara resmi ada pernyataan langsung dari Inter untuk mengambil Jay Itzes ya di hadapan mungkin banyak media untuk preskon, itu belum ada, baru ini rumor terus beredar. Dan juga belum ada pernyataan resmi dari seorang Jay Itzes bahwa dia benar-benar akan berangkat menuju ke Milan atau sudah ada kontak langsung antara dirinya dengan pihak Inter Milan. Tapi saya pikir sangat beralasan kalau Inter begitu ngebet ya terus mengejar Jay Itzes ya. Inter tentunya melihat bahwa potensi pemain berusia 24 tahun ini sangat bagus untuk mengisi jantung pertahanan Inter Milan yang perlu untuk ditambal saat ini untuk menyambut next season atau kompetisi yang akan datang. Untuk saat ini oke. Di belakang itu masih ada, saya pikir masih ada Alessandro Bastoni ya, kemudian ada Acerbi, ada De Vrij ya, Steven De Vrij, yang bisa ada Jan Bisek, itu pemain-pemain yang berposisi di center back atau back tengah. Kalau kan dengan Benjamin Pavard itu kan full back. Ya, dari kanan dia bisa ditarik juga bermain ke dalam kalau bermain dengan 3 back, termasuk dengan Carlos Augusto, pemain Brasil ini yang bermain di full back, ya dia bermain dari kiri juga bisa bermain juga ke dalam kalau Simone Inzaghi sebagai pelatih memainkan dengan 3 back, karena Inter kan selalu identik dengan 3 back, 5 gelandang dan 2 pemain di depan yang ditempati oleh Lautaro Martinez dan Marcus Thuram, itu yang di depan. Nah, gelandang itu dipimpin oleh Barella, Mkhitaryan, ada Calhanoglu, Di Marco, sebelumnya ada Dumfries ya, yang ada kita tahu bersama. Tapi kemudian sekarang bergeser ada Fratesi juga ada di sana. Nah, di belakang itu dianggap krusial untuk manajemen Inter Milan. Dengan 2 pemain yang kemungkinan besar akan berhenti. Ya, akan diistirahatkan dengan usia mereka yang sudah semakin tua, dan untuk kompetisi yang akan datang dibutuhkan pemain-pemain yang cepat ya, dengan visi yang bagus tentunya, intercept oke, bermain di belakang, karena kompetisi yang akan datang lebih menantang di Serie A ataupun di Liga Champions. Inter sedang sekarang berusaha untuk menjadi Scudetto, juara di Serie A, sedang memimpin klasemen berselisih 3 poin di atas Napoli. Dan itu yang mereka kejar. Jadi kalau untuk mempertahankan yang akan datang, karena mereka juga kan nanti akan bertarung ya melawan Bayern Munchen di leg kedua Liga Champions atau UCL. Kalau mereka sudah menang 2-1 di Allianz Arena. Sekarang mereka akan mempertahankan keunggulan itu untuk bisa lolos ke semifinal. Karena yang sudah menunggu mereka adalah Barcelona pada dini hari tadi mengalahkan Borussia Dortmund, lolos dari Borussia Dortmund walaupun kalah dengan Dortmund, tapi mereka keunggulan 4 gol di kandang leg pertama membuat Barca itu lolos. Makanya mereka menunggu hasil pertandingan antara Inter dan Munchen. Oke. Nah, apakah Jay Itzes akan ke sana? Saya pikir terbuka peluang itu. Peluang bagi Itzes untuk bermain di center back. Dengan Acerbi, Francesco Acerbi ini sudah 37 tahun ya teman-teman. Itu yang membuat Inter akan mungkin melepas dia, tidak akan memperpanjang. Walaupun ini sangat berpengalaman, pemain yang diambil dari Lazio sebelumnya pada 2023, sempat dipinjamkan dulu sebelum dipermanenkan. Dan Acerbi musim ini bermain dengan 17 pertandingan bersama dengan Inter Milan ya.
ketika dia datang pada 2023 untuk saat ini. Nah, yang lalu juga di besok bermain sampai 30 pertandingan. Jadi saya pikir dia akan diberhentikan, mungkin akan istirahatkan untuk mencari penggantinya. Makanya nama Ises muncul ke permukaan, santer sekali untuk bisa berlabuh di San Siro. Nah, pemain kedua, Stefan de Vrij, pemain Belanda ini, kalau Acerbi kan pemain Italia, bahkan ada di tim nasional Italia. Nah, de Vrij itu di belakang juga, sudah 33 tahun. Nanti pada musim depan dia 34 tahun. Jadi itu yang membuat Inter ini akan melepas, saya pikir, dua pemain ini. Yang akan dipertahankan adalah Alessandro Bastoni, pemain tim nasional Italia yang masih 26 tahun, jadi masih oke. Jan Bisek, pemain internasional dari Jerman, ya, yang masih 24 tahun. Itu tinggal tersisa itu yang bisa diandalkan dengan dua pemain center back. Nah, mereka butuh pemain ketiganya itu Jay Ises yang bisa bermain di sana. Jadi kalau bermain dengan 3 back ya bisa aja Jan Bisek, Bastoni, dan juga dengan Jay Ises. Ya, jadi Bang Jay ini memang dibutuhkan oleh Inter Milan. Mereka sudah melihat bahwa ini pemain tidak tergantikan di Venezia kan. Pelatih Venezia Eusebio Di Francesco terus memberikan kesempatan-kesempatan terhadap Jay Ises bermain ketika dia dalam bugar, tidak bermasalah dengan cedera atau mendapat akumulasi. Ya, dia selalu bergantian, pemain lain bergantian tapi Jay tetap bertahan dengan ban kapten yang dipercayakan kepada dia. Siapapun yang bersama dengan dia, karena Di Francesco sebagai pelatih memainkan juga 3 back di belakang bersama dengan Venezia. Nah kan sebelumnya ada Marin Sversko yang kemudian cedera, ada Mikhail Svoboda yang berpasangan juga dengan Jay tapi kemudian cedera. Muncullah kemudian Marcandali, ya, pemain yang dipinjamkan juga ke Venezia. Ada Joel Sentiang yang juga bermain di center back. Nah, itu yang tersisa ketika Sversko dan Svoboda mengalami masalah. Ada Sentiang yang bermain di belakang dan Marcandali yang kalau Habs kan bermain di posisi agak melebar. Sebenarnya mereka masih punya Candela juga yang bisa bermain. Ya, tapi sekarang yang lebih dipercayakan adalah selain Ises tentunya Sentiang dan juga Marcandali. Kecuali kalau Sversko sudah kembali dan juga dengan Svoboda. Jadi makanya ketika dia bermain dengan stabil, konsisten di belakang, ya walaupun Venezia sekarang ada di posisi 19 berada di zona merah, ya di zona degradasi. Dan kemarin mereka baru bisa menang 1-0 melawan tim yang berada di paling bawah, urutan budget Monza. Dan itu terus dipantau. Sejak melawan Atalanta terus itu dipantau terus dengan Lazio, apalagi dengan Napoli, dan dia sukses bisa mengantongi, bisa menjaga dengan ketat sehingga Lukaku tidak bisa membuat gol, Raspadori tidak bisa membuat gol, dan ini semakin Inter Milan jatuh hati terhadap Jay Ises. Jadi semoga ya rumors ini bisa berkembang menjadi sebuah kenyataan dan Jay Ises bisa bermain di Inter Milan karena memang dia paling tepat posisinya untuk ada. Ada satu pemain lagi yang diincar oleh Inter Milan sebenarnya di Bologna. Itu kalau nggak salah Jan Buykema. Pemain Belanda juga. Ya, pemain dari Belanda yang ada dan dia bermain di Bologna sebagai center back. Jadi ada persaingan antara siapa Jan Buykema akan diambil atau Jay Ises. Tapi saya pikir dengan rumors yang kencang tentang Jay Ises, maka kapten tim nasional Indonesia ini akan diambil. Tergantung Jay Ises tentunya. Jay Ises akan menyelesaikan, belum berpikir jauh ya, memberikan pernyataan-pernyataan resmi untuk ke Inter Milan karena dia masih fokus konsentrasi dengan Venezia, ingin menyelamatkan Venezia dari zona degradasi. Ya semoga ya, apalagi mereka nantinya akan di depan akan ketemu dengan Empoli dan semua mereka bisa menang. Tentunya akan perlahan tapi pasti di 6 pertandingan terakhir di Serie A mereka bisa bertahan. Tapi kalaupun Venezia turun, Jay Ises saya yakin ya dia akan bermain di Serie A karena tidak mungkin dia akan terus bersama dengan Venezia ketika banyak klub-klub di Serie A ingin mendapatkan tanda tangan dari Jay Ises. Dan 2 klub dari Milan ini begitu santer akan merebut dia ya. Selain Inter Milan sebelumnya kan ada Milan, bahkan katanya sebelumnya Ibrahimovic sudah bertemu dengan Jay Ises. Tapi ini belum. Ya, sambil kita tunggu aja keterangannya resmi kemana Jay akan berlabuh. Tapi kemungkinan besar saya pikir dengan Inter Milan, dan Inter Milan sudah menyetujui ya proposal yang diajukan ketika ada klub yang ingin diambil. Venezia sudah tidak mau dengan 5 juta pound, mereka akan, atau 5 juta euro ya. Mereka naik sampai di 10 juta euro. Dan kabarnya Inter Milan siap. Kabarnya ya kita belum tahu. Nah ini bisa mengambil Jay Ises karena ya dianggap ini oke lah bisa masuk dengan kualitas Jay Ises ya sebagai kapten di Venezia, kapten juga tim nasional Indonesia karena dia bermain 11 kali buat tim nasional Indonesia dengan membuat 1 gol teman-teman ya, dan itu juga menjadi saya pikir ukuran bagi Inter untuk bisa mendapatkan seorang back yang bagus. Jadi saya pikir
Ini akan luar biasa ketika Jai bisa misalnya terrealisasi, ini menjadi kenyataan, dia akan benar-benar ke Inter. Ini sejarah besar. Ya, klub yang pernah diambil ya sahamnya oleh Ketua Umum PSSI saat ini Pak Erick Thohir, dan sekarang ini Jai pemain timnas Indonesia tuh ada di tim ini Nerazzurri. Oke, kita berdoa saja yang terbaik untuk Bang Jai. Ya semoga dia tidak bermasalah cedera, karena kita perlu dia pada tanggal 5 Juni menghadapi Cina. Kalau dia bagus-bagus terus tidak ada masalah ya ini baik ya. Akan halnya bermasalah ini akan sulit buat kita ketika harus kehilangan Jai Ises, karena kita butuh seorang tenaga Jai Ises di jantung pertahanan kita saat menghadapi Cina dan menghadapi Jepang untuk mengarungi grup C babak pra Piala Dunia zona Asia. Oke, dengan saya Bung Ropan bicara soal Jai Ises. Ciao.